Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sujatmiko SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Jenggolo, Kecamatan Kepanjen. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Pembelajaran yang saya laksanakan pada pagi hari ini secara blended di SD Negeri 1 Jenggolo, Kecamatan Kepanjen. Saya akan mengajar kelas 4 materi bersih itu sehat. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi bersih itu indah. Tapi sebelum itu, agar nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian nanti ketika kegiatan pembelajaran kita diberi kelancaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Pada pagi hari ini, yang akan memimpin doa adalah anak Faireska. Silahkan anak Faireska. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat anak-anak, kita sebagai orang Islam, sebelum memulai sesuatu, kita setidaknya harus berdoa terlebih dahulu. Agar nanti ketika kita melaksanakan apapun juga, kita diberi kemudahan, diberi keselamatan, dan hasilnya bisa menjadi berkah berlimpah. Kita membaca surat Al-Kautsar saja ya anak-anak. Saya mohon kepada anak Zavier untuk memimpin teman-temannya membaca surat Al-Kautsar. Silahkan anak Zavier. Teman-teman, mari kita membacakan surat Al-Kautsar dalam hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih anak Zavier. Baik anak-anak sekalian, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Baik, silahkan berdiri. Kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja? Tidak ada yang sakit? Baik, Pak Andri cek. Tunjukkan semangatmu. Lagi dong, tunjukkan semangatmu. Baik, Pak Andri mohon diluruskan tempat duduknya ya. Diluruskan, tempat duduknya diluruskan terlebih dahulu. Silahkan diluruskan Mas. Nah, Mbak minta tolong diluruskan. Silahkan diluruskan. Tadi Pak Andre lihat semuanya sudah memakai baju yang lengkap. Dasinya dipakai, sabuknya dipakai. Kemudian rambutnya juga nggak ada yang acak-acakan. Alhamdulillah, kerapian itu menunjukkan sifat seseorang anak-anak. Baik, silahkan dikeluarkan dulu bukunya. Sudah dikeluarkan semua, silahkan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian Android kalian juga tolong dikeluarkan, ditaruh di meja saja, nggak apa-apa. Android, nah Android, semua bawa kan? Minta tolong dong diangkat ke atas Androidnya.
Yang tinggi. Oke, terima kasih. Pagi hari ini ada salah satu siswa yang izin anak-anak. Kalian kenal namanya Bagus. Tadi pagi Bagus izin kalau Bagus itu sakit. Nah, mari kita doakan supaya Bagus cepat sembuh ya anak-anak. Kemudian nanti sepulang sekolah kalian mampir ke rumahnya Bagus, bertanya keadaannya Bagus bagaimana, sekalian menjenguk. Karena salah satu kewajiban umat muslim adalah menjenguk saudaranya ketika sakit. Siap ya anak-anak ya? Baik, untuk absensi pada pagi hari ini kita akan menggunakan Google Form. Linknya sudah saya kirim ke grup WhatsApp kalian. Silahkan diisi dulu nggak apa-apa. Silahkan diisi. Silahkan diisi absensinya. Caranya adalah dengan mengklik link yang sudah saya kirimkan di grup. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada kan? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sekarang Androidnya ditarik dulu anak-anak. Silakan Androidnya ditarik dulu. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi bersih itu indah. Ada beberapa tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama, kalian mampu untuk menjelaskan makna dari hadas kecil dengan tepat. Kemudian selanjutnya, kalian mendemonstrasikan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Kemudian selanjutnya, kalian juga bisa menyimpulkan penyebab-penyebab hadas kecil dengan tepat. Selain itu, kalian juga bisa melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat dengan benar. Baik anak-anak, salah satu cara untuk mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. Pembelajaran kita yang kemarin, kita sudah belajar tentang santun, jujur, menghormati orang tua. Kalau kita ingin tetap mempunyai sikap yang santun, mempunyai sikap yang jujur, mempunyai sikap yang amanah, dan mempunyai sikap saling menghormati, setidaknya kita harus sering berwudu anak-anak. Kenapa? Karena kalau orang mempunyai sifat yang baik, itu setan akan mengganggu kita. Kita misalkan jujur, setan akan datang kepada kita membisiki kita supaya kita bisa berbohong. Tapi kalau kita berwudu anak-anak, setan akan jauh dari kita. Karena setan tidak mau mendekati kepada orang yang selalu menjaga wudu. Karena kalian akan dalam keadaan suci dijaga oleh malaikat sehingga setan tidak bisa menggoda kalian. Kalian akan menjadi orang yang mempunyai sikap yang baik. Untuk itu, selalu jaga wudhu anak-anak. Sekarang Pak Andri nanya lagi, siapa saja yang bisa? Apa itu hadas kecil? Silahkan Mas Meifan. Hadas kecil adalah kotoran, najis, tidak suci, dan batal sholatnya. Terima kasih Mas Maifan. Pak Andre nanya lagi, siapa yang tahu bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Mbak Sena. Dengan cara mensucikannya, dibasuhi dengan air, dicuci dan wudhu. Terima kasih Mbak Sena. Kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama
kalian akan mengamati PowerPoint, presentasi Pak Andre. Kemudian kalian juga akan mengamati video. Setelah itu kalian juga mencatat hal-hal penting di video dan di PowerPoint. Setelah itu kalian nanti juga bertanya jawab, kemudian berdiskusi, dan juga mendemonstrasikan. Setelah itu kalian juga melaksanakan nantinya. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran kita nanti, kalian juga akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Pada kegiatan pertama pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kalian amati PowerPoint, kemudian kalian tulis makna-makna dan istilah-istilah yang menurut kalian penting. Silahkan. Baik anak-anak, kalian sudah selesai kan mencatatnya? Sekarang silahkan sebutkan istilah dan makna yang sudah kalian tulis tadi. Ada yang mau menyebutkan? Silakan. Saya mau Mbak Saiha. Hadas secara bahasa berarti tidak suci. Hadas secara bahasa adalah tidak suci. Benar Mbak Saiha. Ada yang mau menyebutkan istilah lagi? Mbak Faireska. Definisi hadas adalah suatu penyebab seorang muslim tidak suci lagi atau tidak sah dalam melakukan sholatnya dan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali kondisi seorang muslim tersebut sudah suci kembali. Hadas adalah suatu penyebab seorang muslim tidak suci lagi. Jadi orang muslim tersebut tidak boleh melakukan ibadah kecuali melakukan bersuci terlebih dahulu. Benar Mbak Faireska. Baik anak-anak, Pak Andre punya permasalahan. Misalkan ketika kita mau wudhu, ternyata kita tidak menemukan air. Kita sudah mencari ke sana sini, ternyata tidak menemukan air sama sekali. Sedangkan waktu sholat hampir selesai. Kita harus bagaimana? Satu. Permasalahan yang kedua. Kalau misalkan kita mau wudhu, tapi ternyata kita cuma menemukan air sedikit. Misalkan 1 gelas air saja. Kita harus bagaimana? Anak-anak, silahkan kalian cari solusi dari 2 permasalahan yang sudah Pak Andre utarakan tadi. Silahkan kalian bisa cari solusi dari permasalahan tersebut di internet, memakai Google bisa. Kalian juga bisa membuka buku paket, bisa. Kalian juga bisa mencari buku-buku di pojok baca juga bisa. Silahkan kalian cari solusi dari 2 permasalahan yang sudah Pak Andre utarakan tadi. Siap anak-anak? Siap. Silahkan. Alhamdulillah, sudah selesai anak-anak? Siapa yang mau menjawab permasalahan yang pertama? Mas Yusron. Solusi dari permasalahan yang pertama adalah bertayamum. Baik, terima kasih Mas Yusron. Jawaban Mas Yusron adalah kalau tidak ada air
untuk berwudu bisa diganti dengan tayamum. Benar anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang mau menjawab solusi dari permasalahan yang kedua? Mas Satria. Jawabannya adalah wudu harus memakai air minimal 2 luka. Menurut Mas Satria, kalau kita punya air yang sedikit, kita tidak boleh berwudu kecuali kita punya air minimal 2 kolah. Benar atau tidak anak-anak? Terima kasih Mas Satria. Dari kegiatan tadi, silahkan kalau ada yang masih ingin kita diskusikan, silahkan bertanya. Saya mau Mbak Sena. Bagaimana kalau mau bersuci dari hadas kecil tapi mengalami luka dan diperban? Pertanyaan Mbak Sena adalah, bagaimana kalau kita mau berwudu, mau sholat, kan harus berwudu. Tapi salah satu anggota tubuhnya itu ada yang terluka dan diperban. Ada yang bisa menjawab? Mbak Zahra, silahkan. Mengusap perban luka dengan tangan yang sedikit basah. Menurut Mbak Zahra, kalau kita dalam keadaan sakit dan anggota tubuh tadi diperban, kita bisa berwudu itu dengan membasahi tangan kemudian dioleskan di atas perban. Benar anak-anak? Baik, terima kasih Mbak Zahra. Ada yang mau bertanya lagi? Mas Maifan. Kalau wudu harus membaca bismillah, sedangkan di kamar mandi tidak boleh membaca nama Allah. Pertanyaan Mas Maifan adalah, kan kalau kita wudu, tapi kita cuma punya kamar mandi. Nah kalau kita mau berwudu di dalam kamar mandi, sedangkan wudu kan harus mengucapkan bismillah ya. Bagaimana caranya? Sebelum masuk kamar mandi membaca bismillah, kemudian masuk kamar mandi. Menurut Mas Zavier, sebelum berwudu dan sebelum masuk kamar mandi, kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu, kemudian kita masuk kamar mandi untuk melakukan wudu. Jadi mengucapkan bismillahnya itu di luar kamar mandi. Nah, gimana menurut kalian? Benar atau salah? Benar. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Zavier. Baik anak-anak, kegiatan kita selanjutnya adalah mengamati video. Nanti kalian mengamati video tersebut, kemudian kalian catat. Di situ ada urutan-urutannya, tata caranya, wudu maupun tayamum. Kalian tuliskan tata cara wudu dan tayamum ya anak-anak. Siap? Siap. Cara wudu dengan keran. Mulailah berwudu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Mengusap kepala sekali bisa dengan 2 cara. Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian... Baik anak-anak, Pak Andre punya beberapa kartu. Kartu ini, di dalamnya ada tulisan yang menunjukkan perintah
kalian nantinya akan menuruti perintah dari kartu ini. Perintahnya adalah mendemonstrasikan. Silahkan maju ke depan semuanya untuk mengambil kartu ini satu persatu. Silakan. Baik, anak-anak, silahkan yang mau maju duluan untuk mendemonstrasikan, silakan angkat tangan. Baik, saya mau Mas Maifan dan Mas Javier yang maju untuk mendemonstrasikan, maju ke depan sesuai dengan tulisan apa yang ada di dalam kartunya. Menghadap ke arah temannya, silahkan didemonstrasikan. Baik, berkumur. Cuci hidung. Oke, terima kasih kepada Mas Javier dan Mas Maifan sudah mendemonstrasikan berwudu. Tadi Mas Maifan dan Mas Javier sudah maju ke depan untuk mendemonstrasikan sesuai dengan perintah yang ada di kartunya. Siapa yang mau mendemonstrasikan lagi angkat tangan? Nah, silahkan anak Faireska dan anak Seiha untuk maju ke depan mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang ada di kartunya. Silahkan, Mbak Faireska di sana, Mbak Seiha di sini. Silahkan mendemonstrasikan tayamum. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mbak Faireska dan Mbak Seiha sudah mendemonstrasikan tayamum. Kira-kira benar nggak tadi demonstrasinya Mbak Seiha dan Mbak Faireska anak-anak? Alhamdulillah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi. Karena siswa yang hadir pada pagi hari ini cuma 10, berarti Pak Andre bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Untuk perempuan, anggotanya 3, berarti ada 2 kelompok perempuan. Dan untuk laki-laki 1 kelompok, anggotanya 4. Ya. Baik. Sebelum kalian berdiskusi, Pak Andre akan membagikan LKPD dulu. Lembar kerja peserta didik. Yang harus kalian diskusikan adalah pada halaman kelima di LKPD ini ada bahan diskusinya. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD untuk berdiskusi. Silahkan nanti ketika sudah selesai Pak Andre membagikan LKPD, kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Minta tolong Mas Satria. Minta tolong untuk dibagikan ke Mas Yusran. Terima kasih. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing.
Alhamdulillah, waktu diskusi kita sudah selesai. Silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Saya mohon ada kelompok yang mau presentasi di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Saya mau dari kelompok perempuan, kelompok yang kedua yang diketuai oleh Mbak Faireska. Silahkan maju ke depan, Mbak. Nanti ketika teman kalian mempresentasikan hasil diskusi mereka, kalian mengamati, kalian mencatat, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mengerti anak-anak? Silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Penyebab hadas kecil. 1. Keluar sesuatu dari lubang kemaluan dan keluar sesuatu dari lubang dubur. 2. Hilang akal termasuk sengaja tidur, pingsan, dan mabuk, kecuali tertidur dalam keadaan duduk. 3. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 4. Menyentuh kemaluan. Terima kasih Mbak Faireska dan teman-temannya, Mbak Seiha dan Mbak Naila. Silahkan kalau ada yang mau bertanya untuk mengutarakan pertanyaannya. Silahkan ya, yang bertanya, angkat tangan. Pak Zara. Apa yang disebut mahram? Yaitu semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan. Bagaimana Mbak Zahra? Sudah ya? Ada yang mau bertanya lagi? Mas Satria. Kalau menyentuh kemaluan secara tidak langsung dengan masih memakai pakaian, apa menyebabkan hadas kecil? Ya batal. Tidak karena ada penghalang. Bagaimana Mas Satria? Sudah? Baik. Baik anak-anak. Siapa? Oh, Mas Satria kenapa? Pak, izin buang air kecil ke belakang. Saman kenapa sakit? Enggak, buang air. Oh ya, silakan. Makasih Pak. Terima kasih. Presentasinya bagus sekali, sudah benar. Dan yang lainnya juga sudah aktif bertanya jawab. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Silakan duduk. Silakan masuk. Baik anak-anak, ada setidaknya 4 yang menjadi penyebab seorang muslim mempunyai hadas kecil. Yang pertama adalah ketika keluar sesuatu dari 2 jalan, kemaluan dan dubur. Kemudian kehilangan akal, baik tidur dengan sengaja, mabuk, pingsan. Akan tetapi kalau tidur dengan duduk, tertidur dengan duduk tidak menyebabkan hadas kecil. Kemudian selain itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian selain itu juga menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain tanpa adanya penghalang. Berarti bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Kegiatan kita selanjutnya adalah penugasan. Kalian nanti mengerjakan tugas yang ada di LKPD halaman 5. Tapi sebelum mengerjakan, kalian membaca terlebih dahulu materi-materi yang ada di LKPD sebelumnya. Kalian baca dulu sekitar 5-10 menit, kemudian langsung kalian masuk mengklik tautan biru yang sudah Pak Andre share di grup WhatsApp. Mengerti anak-anak? Mengerti. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Alhamdulillah. Silakan. Baik, kalian sudah selesai membacanya kan? Langsung kita mulai mengerjakan tugas dan latihan di LKPD online. Kalian langsung klik tautan biru di WhatsApp kalian. Siap-siap.
Pak Andri akan mulai kuisnya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Mbak Saiha. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan LKPD dan membaca materi, kalian nanti masing-masing praktik ya. Praktik menggunakan air wudhu satu persatu. Kemudian satu persatu juga praktik tayamum. Siap anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi fi hadatil asghari lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumi li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, bagaimana caranya mensucikan hadas kecil? Baik, Pak Andri nanya lagi untuk semuanya saja. Kita jawab bareng-bareng. Pak Andri yakin kalian semua bisa. Bagaimana urutan wudhu dari awal sampai akhir? Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini sudah dilampaui dengan lancar. Mulai dari kalian mengamati, kemudian kalian mencatat istilah, kalian saling bertanya jawab, berdiskusi, mempresentasikan, dan juga kalian juga tadi mendemonstrasikan
wudhu dan tayamum, dan juga praktik unjuk kerja wudhu dan tayamum. Semua kita lampaui dengan lancar. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Andre akan bertanya khusus untuk anak Sena. Anak Sena, apa itu hadas kecil? Kotoran najis tidak suci batal sholatnya. Kemudian saya tanya lagi, masih anak Sena, apa sih penyebab seorang muslim itu bisa mempunyai hadas kecil? Silahkan dijawab Mbak Sena. 1. Keluar sesuatu dari lubang kemaluan dan keluar sesuatu dari lubang dubur. 2. Hilang akal termasuk sengaja tidur, pingsan dan mabuk kecuali tertidur dalam keadaan duduk. 3. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 4. Menyentuh kemaluan. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai anak-anak. Pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Ada 3 setidaknya ya. Nanti kalian pelajari dulu di buku paket yang sudah kalian punyai, sudah kalian bawa pulang, nanti dipelajari. Kemudian pertemuan pekan depan disiapkan juga media untuk kalian bersuci. Jadi kalian membawa kain ya, sapu tangan itu kecil, kalian bawa. Kemudian besok kita akan praktekkan bagaimana cara mensucikan dari beberapa macam najis. Siap anak-anak? Siap. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Agar ilmu kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita kelak nantinya. Dan juga kita mendapatkan pahala dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.